sahabat Max FM dimanapun Anda berada. Hari ini kita berbicara sedikit berbeda dibanding biasanya, dan pada umumnya orang bicara tentang entrepreneurship, jadi kewirausahaan. Minggu lalu sempat kita diskusi tentang bolehlah kita gagal, tapi gagalnya itu yang cantik begitu. Nah, di dalam perusahaan itu juga ada yang kita sebut intrapreneurship. Apa itu intrapreneurship? Adalah kemampuan atau kapabilitas orang-orang di dalam perusahaan untuk selalu menghadirkan hal yang baru. Sehingga ketika orang mengatakan saya punya pengalaman 10 tahun, itu berarti tiap tahun ada pertumbuhan yang menyebabkan dia menjadi lebih bermanfaat buat perusahaan. Bukan sekedar masa pengabdiannya bertambah, tetapi keterampilannya, pengetahuannya, kemampuan mengambil keputusan dan sebagainya itu bertambah. Oleh karenanya dalam setiap kerja, kita ini kan selalu berusaha untuk melakukan pekerjaan kita dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Sehingga para pelanggan itu akan menjadi lebih senang. Seperti Pak Rudi Celeste ini kan banyak terkait dengan manufaktur, terutama consumer goods gitu. Nah, Pak Denis ini banyak sekali terkait dengan jasa, terutama di bidang keuangan. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana melayani pelanggan, meskipun satunya itu ada barangnya, satunya itu jasa, tapi prinsipnya sama. Pelanggan harus dimudahkan, harus dibuat senang, dan mereka merasa prosesnya murah. Nah, di situ pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nah, biasanya kalau kita bicara tentang intrapreneurship, itu kemampuan kita menghadirkan hal-hal yang baru tiap hari, breakthrough, menerobos kendala-kendala supaya kita bisa dapat sesuatu yang lebih baik, lebih bernilai, dan menyebabkan perusahaan akan sanggup bersaing dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Oleh karena itu, setiap anggota atau setiap karyawan itu mesti dia selalu punya rasa penasaran. Penasarannya adalah bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan dengan lebih mudah, lebih murah, lebih berkualitas gitu. Dan seterusnya begitu, lebih cepat nih. Itu tantangan. Oleh karenanya ada tiga istilah yang sore hari ini kita bahas. Yang satu adalah kreatif. Kreatif itu artinya kita mencoba untuk mencari hal-hal yang baru dari apa yang kita miliki. Bahkan mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya adalah kegunaan. Ya, kadang-kadang kita melihat sesuatu hanya seperti yang dulu pernah dibahas, padahal kegunaannya bisa berubah menjadi macam-macam. Dan kegunaan kadang-kadang keliru. Contoh yang pernah terjadi kekeliruan sangat besar di Indonesia itu margarin. Margarin itu dulu selalu dipositioningkan sebagai oles roti. Tapi kan hasil survei menunjukkan bahwa orang Indonesia itu menggunakan margarin lebih untuk masak dan bikin kue. Sedikit yang untuk oles roti. Nah, kalau kita memainkan di oles roti terus kan jadi persoalan. Nah, kita mesti lihat. Tapi ada juga produk-produk yang kemudian kita kembangkan kegunaannya. Barang, jasa, ada nggak yang namanya inovasi? Paling gampang dulu ada teori ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau kita tidak punya gagasan yang lebih bagus, ya kita coba lihat lawan melakukan apa, market leader melakukan apa, kita amati, kita tiru tapi tidak boleh meniru penuh, karena nanti melanggar. Jadi kita modifikasi sedikit, kita ubah sedikit. Jadi kalau cangkir itu yang pegangannya satu telinganya, ya kita bikin telinganya dua lah, misalnya begitu. Nah, tapi persoalannya adalah apakah ini memberikan sesuatu yang baru dan manfaat yang berlebih. Nah, kalau kita sudah sampai titik tertentu, baru kita bisa bicara tentang invensi, penemuan. Dan jangan remehkan teman-teman yang operasi, yang di bidang operation, karena mereka lah yang tahu betul
betul apa kendala-kendala, mereka yang tahu betul bagaimana harapan-harapan pembeli atau pelanggan, dan mereka yang betul-betul di frontliner ini itu akan luar biasa memberikan informasi sehingga kita bisa menciptakan hal-hal yang baru. Saya angkat sesuatu yang terjadi 25 tahun lalu lebih kurang. Pak Denis, Pak Rudi mungkin masih ingat. Di Indonesia dulu koran itu kan lebar-lebar, 9 kolom. Tapi karena Krismon, harga kertas itu kan sangat dipengaruhi oleh nilai tukar US dollar, maka kemudian pilihannya adalah menggunakan jadi kecil, 7 kolom. Yang pada mulanya 7 kolom itu adalah tabloid, bukan koran. Tapi akhirnya semua koran melakukan hal itu, menjadi 7 kolom. Lebih kecil. Dia kreatif menyiasati persoalan-persoalannya. Dan dia bermain dengan macam-macam. Dulu sekali Kompas itu bisa sampai 70 halaman. 56 halaman itu kategori kecil dulu. Tipis gitu kan. Banyak sekali. Tapi akhirnya kan kemudian realistis bahwa sekarang ini orang bicara tentang digital. Maka Kompas pun jadi punya kompas.com. Jadi ini adalah bagian dari internal ketika kita melihat perkembangan-perkembangan di pasar, kemudian kita menyiasati supaya kita survive, supaya kita sustain, gitu, bisa berlangsung terus-menerus. Nah, sehingga kita bicara for the best of the firm, yang terbaik untuk perusahaan. Nah, caranya di sana. Nah, tapi ada tantangan-tantangan yang nanti mungkin Pak Denis, Pak Rudi bisa cerita bagaimana terobosan baru ini ada yang betul-betul menjamur, tapi cukup banyak yang layu sebelum berkembang, dibunuh oleh atasannya sendiri. Kenapa kok harus dibunuh oleh atasannya sendiri? Kadang-kadang dibunuh oleh ownernya sendiri. Saya masih ingat persis profesor saya punya teman di Manila membuat mobil Toyota Kijang, kalau di sini, di sana namanya Tamarau, diisi dengan bahan bakar dari air, terus bisa dipakai berkendara 2 kali dari Manila ke Baguio City, sukses, senang sekali, sebuah keberhasilan. Tapi kemudian hasil risetnya dibeli oleh salah satu perusahaan otomotif, ya perusahaan mereknya itu juga sebetulnya, pemilik Tamarau itu. Ya apa yang terjadi? Ya dimasukkan di dalam file, nggak pernah dipakai. Sehingga dia sangat menyesal, katanya, bahwa apa yang jadi pikirannya tidak bisa membuat transportasi jadi lebih murah. Nah, kenapa? Ya karena ada pertimbangan yang lain-lain. Nah, kadang-kadang itu juga harus dihadapi sehingga kita tidak boleh putus asa. Karena ketika kita mengatakan bahwa ini breakthrough, sesuatu yang baik, lebih berkualitas, lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, tetapi ada pertimbangan investasi yang kemarin belum balik nih. Kalau saya tutup rugi, kan kira-kira begitu. Dan kira-kira 10 tahun yang lalu, itu juga ada seorang dokter yang sangat kecewa di Indonesia karena dia bisa menemukan energi gitu dari ganggang yang ada di laut. Gitu. Nah, ganggang dalam jarak 12 mil laut itu akan menyebabkan Indonesia nggak perlu lagi nih minyak. Tetapi ketika dia minta sponsor pada perusahaan minyak nasional, nggak dapat. Alasannya itu bukan bagiannya dia, bukan bagian dari perusahaan ini. Saya berpikir kenapa mereka tidak mau investasi untuk sebuah teknologi yang suatu saat akan menyebabkan mereka jadi market leader. Gitu. Nah ini banyak pertimbangan yang saya katakan kadang-kadang ada gagasan layu sebelum berkembang. Padahal penelitiannya itu sudah berhasil di tingkat laboratorium, tapi kan harus diuji pada economies of scale, sehingga apakah kalau dalam jumlah besar itu juga masih reasonable, masih visible sebagai sebuah bisnis. Tapi dia meyakini kita tidak akan pernah lagi tergantung dengan bahan bakar fosil. Jadi yang seperti ini salah satu contoh yang agak tinggi levelnya, tapi berat dan mungkin mengecewakan penelitinya. Nah, di perusahaan juga bisa jadi seperti itu. Dulu ada satu perusahaan yang menarik, dia memberikan hadiah 100 sampai $1.000 kalau ada stafnya yang
punya gagasan dan itu bisa diterapkan. Nah, kalau ini didorong akan tentu membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia misalnya menjadi lebih kompetitif. Itu Pak Hendrik yang bisa saya antarkan, mungkin kita bisa diskusi. Terima kasih. X 96,9 FM